Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk karya-Mu yang indah dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Tuhan baik dan kami percaya dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang baik. Terima kasih untuk kekuatan dan kuasa-Mu yang memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami perlu Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian 31 ayat 24. Tertulis demikian. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut sebuah penelitian, setiap orang mengalami mimpi dalam tidurnya, sekalipun ada orang yang mengatakan tidak bermimpi. Namun umumnya, mimpi yang dialami hanya bisa diingat sedikit saja, atau bahkan tidak diingat sama sekali. Mimpi yang demikian umumnya hanyalah bunga tidur. Dari sekian banyak orang yang bermimpi, sekitar 20% mengalami mimpi yang jelas sekali dalam sebulan. Dan hanya 1% orang yang mengalami mimpi yang jelas 1 kali dalam seminggu. Mimpi bagi sebagian besar dari kita merupakan misteri, tanda tanya. Tapi ada orang yang menjadikannya sebagai bahan untuk memilih angka dalam perjudian, menjadi petunjuk dalam kegiatan dan sebagainya. Kita tidak boleh menjadikan mimpi sebagai hal yang kita cari-cari ataupun menjadi doktrin hidup kita. Tapi kita juga perlu mengerti bahwa Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui mimpi. Kita perhatikan dalam Kejadian 31 ayat 24 ini. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Dalam ayat ini Tuhan berbicara kepada Laban agar menjaga perkataannya terhadap Yakub menantunya. Tuhan dapat datang dan berbicara secara pribadi kepada seseorang melalui sebuah mimpi, karena itu merupakan salah satu cara untuk membuat seseorang mengerti akan sesuatu yang perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan secara spesifik. Contoh lain dalam Alkitab tentang mimpi tertulis dalam Daniel 7 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Mimpi Daniel dalam ayat ini disebut juga sebagai penglihatan. Meskipun tidak semua mimpi adalah penglihatan, tapi penglihatan dapat dialami melalui mimpi. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17, di situ tertulis tentang situasi pada hari-hari terakhir, bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia, dan anak-anak baik laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Tuhan berbicara melalui mimpi dan penglihatan. Tidak jarang saudara mimpi menjadi perdebatan, dan sebagian orang menganggap rendah orang yang menyampaikan sesuatu dari mimpinya. Yusuf mendapat mimpi dan direndahkan oleh saudara-saudaranya yang lain, tapi ternyata mimpinya menjadi kenyataan di kemudian hari. Kita perlu sadari bahwa Tuhan masih berbicara melalui mimpi, meskipun tidak selalu. Kalau ada orang yang terus-menerus menyatakan bahwa ia mendapat firman Tuhan melalui mimpi, hal ini perlu dipertanyakan dan dikonfirmasi dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini tidak mengajar kita untuk mencari mimpi atau berusaha mencari arti mimpi dan penglihatan. Tapi maksudnya adalah agar kita mengerti
bahwa Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui mimpi dan penglihatan di waktu malam. Namun demikian, kita perlu bijaksana dalam mengartikan dan meresponinya. Yang terutama adalah kita perlu mendasari hidup kita pada kebenaran firman Tuhan, sebab itulah yang menjadi pegangan dan pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Tuhan dapat berbicara kepada kami dengan berbagai cara. Salah satu cara yang Tuhan pakai adalah melalui mimpi dan penglihatan. Namun demikian kami mohon kepadamu Tuhan, agar Tuhan berikan kami hikmat, pengertian, untuk kami dapat menyikapi mimpi dengan baik dan meresponinya dengan benar seturut kehendak firman-Mu. Sehingga kami tidak berkanjang kepada mimpi-mimpi. Kami tidak mengandalkan mimpi-mimpi atau penglihatan-penglihatan, tapi kami hanya bersandar dan berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan mau berbicara kepada kami, berbicaralah ya Tuhan. Berikan kami pengertian, sehingga kami semakin mengenal kehendak-Mu dan hidup seturut apa yang Tuhan mau. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan atas kami semua. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, melawat, menyembuhkan, memulihkan, memberikan tubuh yang sehat sempurna. Tuhan lenyapkan segala sakit penyakit dan jadikan kami semua sembuh serta melayani Tuhan dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami berdoa bagi yang dalam pergumulan masalah, agar Tuhan berikan jalan keluar, solusi yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami Tuhan menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah pencipta segalanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.